negatif kali berapa? Apalagi? B6. Positif negatif kali berapa? 2. Ya. B10 sama B2-nya 0. Kalinya 0 ya, bukan nilainya 0 ya. Nah, ketemunya ini dapat ya min 12 juga. Jadi mau dapat kiri, mau dapat kanan, jawabannya pasti sama. Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah gaya kedua termudah. Ya, cari gaya batang kedua termudah. Yang termudah berikutnya apa? 13 itu termudah. Pertama kali. Ya. Gaya paling mudah pertama kali kalau saya bikin, kalau ujian saya nggak harus urut ya, cari gaya batangnya ya. Kalau pertama kali saya disuruh cari, pasti saya suruh cari B9 atau B13. Itu adalah cara gaya termudah. Motongnya U. Jelas ya? Kalau saya cari B9, potongnya U. Pakai sigma apa? Bisa nggak? Kalau sigma? 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 Vertikal. B9. Ya, berarti nanti B9-nya minus sama P3, P1-nya minus. Jadi nanti ketemu B9 sama dengan minus P1 atau B9 sama dengan minus 3 kN tekan. Gak bisa kebayang ya kalau nggak digambarin dulu. Saya lupa, saya tanya nggak ya B3? B9 atau B3? Saya lupa soal saya. Nah, saya tanya B13, oke. Ya. Ini pertama kali mudah adalah B13. Jadi jangan ngikutin pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya ngurut nomor. Carilah mana yang paling mudah. Poinnya semuanya sama. Mau yang paling mudah, yang paling sulit, saya kasih poinnya sama. Ya, B13 seperti ini. B13 atau B9 sama ya carinya ya. Oke. Motongnya seperti ini. Ya. Oke. Nanti potongan 22 pertanyaan saya. Kita pakai sigma apa ya? Sigma vertikal. Ada yang nggak ngerti kenapa pakai sigma vertikal? B7 horizontal, B8 horizontal, B13 vertikal. Yang kita mau cari B13. Ya. Dari sini berarti kita pakai sigma vertikal, ya. Dibagi dua, satu luar potongan seperti ini, ya. Satu dalam potongan seperti ini. Ya. Betul. Kalau ini lihatnya dalam dan luar, karena nggak kebagi kiri dan kanan. Jelas ya? Bisa lihat ini, bisa lihat ini. Mau lihat yang mana paling mudah? Yang ini. Jangan lihat ini, yang ini paling mudah. Kenapa? Tidak ada gaya apapun. Kalau ini ada RVA, ada RHA, ada P2, ada H1, ada P1, ada RV. Jadi saya lihat yang dalam potongan. Jelas sampai sini? Oke. Nah, gayanya misalkan semua keluar. Jadi yang B7 ke kiri, B8 ke kanan. Ingat ya, nggak selalu ke kiri semua. Ya, B13 ke bawah. Pakailah sigma vertikal sama dengan 0. Ada apa aja? B13. Positif atau negatif? Negatif. Harus tulis minus B13. Nggak tulis minusnya, saya salah. Ya, baru ketemu batang. Jelas? Oke, pertanyaan saya. Kalau saya nyari batang 9, berarti di sini ada P
B berapa ya? B1 ya? B1 ya. Sigma vertikal sama dengan 0. Apa aja? Bantu saya. Ini 9. B9 minus positif? Minus B9. Gak pakai muter ya, karena sigma vertikal. Jangan diputar. Yang diputar itu hanya sigma momen. Kalau vertikal mengandalkan atas bawah. Kalau sigma horizontal mengandalkan kiri atau kanan. Jelas ya? Kalau pakai sigma horizontal, kalau di kasus ini berarti B3 diabaikan. Betul, tapi ngapain pakai sigma horizontal? Kalau misalkan kompleks. Jadi kalau kayak gini yang B13 nya diabaikan kalau karena dia vertikal. Kalau dia miring harus diurai karena ada horizontal. Jelas ya? Oke, B9 minus B9 karena arahnya ke bawah. Apalagi di atasnya ada minus P1 karena P1-nya ke bawah. Jadi minus B9 minus P1 sama dengan 0. Berarti B9 sama dengan minus B1. Berarti B9 sama dengan minus 3 kN kurung buka jadi tekan tarik. Tekan karena kan minus. Gampang kan? Jadi kalau ujian carilah bentuk yang seperti ini dulu. Berarti kalau nyari itu harus kita kerjain method of join gitu loh. Kan ini analitis, hitungan, bukan grafis. Method of join itu adalah grafis. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, carilah yang mudah seperti itu dulu ya. Bu, saya nggak percaya Bu, dalam sama luar sama. Kita coba luar potongan ya. Oke, sigma vertikal sama dengan 0. Ada apa aja? RFA. Ada RVA. RVA, positif negatif? Positif. Positif. Ada apa lagi? RVE. P1 minus. Ada apa lagi? RVE. Minus P2. Ada apa lagi? RVE positif. Ada apa lagi? Loh yang dicari apa? Semua ada angkanya. B7-nya plus B7. Ya. Ini. Kok B7? Aku B13. Nah, ya. Masukin dapatnya. Jadi mau yang cara tadi, mau cara ini jawabannya sama. Jangan cara ini ya. Saya cuma mau buktiin. Nanti buang waktu kalian. Jelas ya? Jadi kalau ujian carilah yang seperti ini. Ingat ya, batang 5, 6 itu tidak bisa dibikin sigma horizontal ya. Nggak bisa bikin U ya. Dia harus potong. Betul. Ya, yang bisa tuh kayak batang dalam. Ya. Nanti 11 juga U kan? Iya. Tapi itu susah. Iya. 11 itu adalah gaya paling susah. Saya ajarkan nanti. Loh, 11 gak banyak, cuman 2, 11, 3. Tapi itu adalah gaya yang paling susah. Ya, saya ajarkan terakhir. Jelas sampai sini? Ya, jadi jangan ekspektasinya bahwa yang begini paling mudah. Enggak. Kalau ininya lurus, mudah. Tapi kalau ininya nggak lurus, nggak mudah. Itu paling susah. Betul, karena nggak bisa pakai sigma vertikal. Kalau ini kan bisa pakai sigma vertikal ya, 13 ya. Ini nggak bisa. Karena duanya ada vertikal, tiganya juga punya vertikal. Jadi nggak bisa. Nanti saya ajar. Yang pasti saya ajar. Semua bisa dicari ya. Sampai sini jelas ya, yang gampang ya. Bu, karena kamu mau pakai sigma apa kalau batang 5 sama 6? Pertanyaan saya. 5, kalau kamu mau potong 5 begini U ya, atau 6 deh. Ya, kamu mau U. Mau pakai sigma apa? Pertanyaan saya. Di mana sigma momennya ketemunya buat cari batang B6 pakai U? Di F, di C. Kalau di C batang 6-nya jaraknya berapa ke C? 0 ya, kita mau cari batang B6. Kalau jaraknya 0, gimana cara nyarinya kalau penggalinya 0? Jelas ya?
Kalau di kalau di F, Bu, kenapa sigma moment gak di F? B5-nya ada angkanya juga. Nah, B5 kita belum tahu nilainya berapa. Jadi akan punya B5 variabel, B6 variabel. Jadi enggak bisa. Bukan nggak bisa. Cari dulu B5-nya baru bisa. Tapi buat apa? Saya kan nggak tanya. Jelas ya? Oke, yang B6 jelas ngerti? Oke. Berikutnya kita mau batang B2. Nah, ini yang B2 agak susah. Agak ya. Levelnya tadi level 1, level 2, ini level 3. Ya. Ini susahnya lebih susah daripada B6. Jelas ya? Oke, B2 potongnya begini. Bu, kenapa nggak U? Susah. 2, 11, 3 kan saya sudah bilang itu paling susah. Jadi kalau batang ini trik saya, batang atas, kamu tahu kan bedain batang tepi atas, batang tepi bawah, bisa bedain ya. Kalau batang tepi atas sama tepi bawah biasanya membagi dua, kiri dan kanan. Kalau batang dalam yang bisa membagi dua bisa, bentuk U atas bawah juga bisa. Itu batang dalam atau pengisi. Ya, tapi kalau dia batang tepi atas sama tepi bawah biasanya membagi dua, kiri dan kanan. Jelas ya? Oke, sekarang B2 saya membaginya begini. Pakai apa ya? Pakai apa? Sigma moment. Ya, udah nggak mungkin pakai sigma vertikal, tidak mungkin pakai sigma horizontal. Sigma moment di mana ya? Ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti kenapa sigma moment di C? Nggak ngerti? Ah, itu sudah dijawab. 6 dan 10 ketemu di C. Ya, kan tadi sudah bilang kalau nggak bisa sigma vertikal, sigma horizontal, dua batang yang tidak kita ketahui, yang kita tidak mau cari, kita lihat ketemu di mana. Jelas ya? Oke, ketemunya di C. Kita sigma moment di C. Ya. Sekarang bisa lihat kiri, bisa lihat kanan. Mau lihat kiri atau mau lihat kanan? Saya mau masalah lihat kanan. Kita lihat kanan, ya. Misalkan semua gayanya keluar. Nah, pertanyaan saya ini adalah yang kemarin saya ajarkan pakai jarak tegak lurusnya. Ya. Oke. Kita lihat ya, sigma moment di C sama dengan 0, ya. Ada apa aja? Ada P2 kali berapa ke C? 0. Ya, apalagi? K1 positif negatif kali berapa? 3. Ya, apalagi? Positif negatif negatif kali berapa? 8. Apalagi? B2-nya. Ya, kalau B6 dan B8-nya 0 ya jaraknya. B2 jaraknya berapa ke titik C? Nah, ini yang kemarin saya ajarkan, cari tegak lurusnya. Ya. Harus cari A-nya. Untuk cari A-nya ini saya bikin saya perlu sudut ini. Kalau sudut ini tahu, jadi intinya momen itu adalah gaya kali jarak tegak lurusnya. Makanya gaya vertikal tegak lurusnya adalah horizontal. Gaya horizontal tegak lurusnya adalah vertikal. Gaya miring tegak lurusnya adalah ya tegak lurusnya. Itu yang kita mau cari, ya. Saya mau cari alfa ini. Ya, saya lurusin ya gambarnya ya. Tegak lurusnya ini kan. Saya lurusin ya supaya nggak bingung. Ini tegak lurus, ini A yang mau saya cari, ini adalah alfanya. Jelas? Ya. Kamu tahu nggak jarak ini ke sini berapa? Loh, 3. Ada yang nggak tahu dapat 3 meter dari mana? Betul
Karena ini adalah titik C, ini adalah titik G. Bisa ya? Kebayang ya? Oke. Nah, pertanyaan saya mau cari A ini, saya punya alfa, saya punya ini. Pakai sin, cos, tangan? Sin alfa seberang per miring. Yang saya mau cari per miringnya. Sampai sini jelas? Oke. Nah, yang saya jadi masalah adalah alfanya saya belum tahu. Saya ambil segitiga yang ini. Ini adalah titik F. Ya, ini segitiga saya. Ini alfanya, ini titik F, ini titik G. Tinggi ini berapa ya? 1. Ini miringnya berapa ya? 4. Ada yang nggak ngerti, cari akar 17-nya. Jelas? Jelas semua? Yang saya butuh adalah sin alfa. Berarti sin alfa saya berapa ya? Siapa yang bilang akar 17? Akar 17-nya miring loh. Kan selalu yang seberangnya. Ini alfa, seberangnya miringnya. Jelas? Alfa ini dan alfa ini adalah sama. Ya, berarti saya tinggal masukin A/3 sama dengan 4 akar. Berarti A sama dengan 5. Jelas? Bingung kan? Ini kan saya tinggal masukin P2-nya 0, A1-nya 4, RV-nya 4, P2-nya saya tanya kali. Bingung? Kalau bingung saya ulang kembali, kalau nggak bingung saya lanjut. Jelas bingung? Silakan dicerna terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, saya ajarkan cara satunya lagi yang diurai. Dua-duanya jawabannya pasti sama. Ya, ini sudah dapatlah B2. Menghitungnya seperti ini. Ya, dapat jawabannya 6,87184. Ya. Dan di sini ya. Oke. Saya jelaskan salah satu cara lain. Seperti ini kan? Ya. Ini boleh saya hapus? Ngapain saya hapus? Oke, ini ya. B2 ini yang lainnya sama ya, B2 kali 0, H1 kali 3. Ini tidak usah saya jelaskan lagi ya. B2 itu saya taruh ke satu titik. Dia titiknya bisa F, bisa E. Kamu bisa taruh B2 itu ke
satu titik. Boleh F, boleh G. Jelas sampai sini? Saya pindahkan ke G. Kan saya udah bilang, gaya ini boleh pindah asal masih satu garis kerja. Kemudian saya urai. Satu saya bikin horizontal, satu saya bikin vertikal. Jelas sampai sini? Saya ambil sudut alfanya adalah ini yang tadi. Ya, saya gambar titiknya. Ini adalah titik G, ini adalah titik F. Ini adalah alfanya. Ini adalah berapa? 4, ini adalah 1. Berarti miringnya akar. Jelas sampai sini? Oke, pertanyaan saya, yang hitam sin atau cos? Kos. Kan sebelah sudut, ya. Berarti ini B2 cos alfa. Yang biru sin. Ini B2 sin alfa. Sampai sini ada yang bingung masih? Cos sama sinnya kenapa begitu? Jelas? Bingung. Alfa saya ini. Yang ada di sebelah alfa adalah cos. Yang ada di seberang kan kalau ini saya pindahin kan sebenarnya B2 itu ada di sini. Iya. Nah, dia seberangnya kan. Yang sin ini, yang ini loh, yang hitam, yang biru ini kan seberangnya. Berarti dia yang sin. Bukannya begitu. Jadi kalau kamu punya gaya, ya, ini alfa, ini ya. Berarti ini yang sebelah adalah B2. Ini cerita ini cuma jangan B2 lah. B10 kek. B10. B22 kek biar bingung lah. Kalau yang sebelahnya berarti B22 cos alfa. Yang seberangnya ini kan sama ini kan sebenarnya nilainya ini kan? Iya. Cuma ini harusnya sama ini kan? Cuma ini ada posisi di sini. Jadi yang ini kan seberang. Nah, ini adalah B2 jelas. Jadi yang seberang itu sin, yang sebelah itu adalah cos. Ya. Makanya ikutlah artikulasinya, sudah diajarin capek-capek sama Pak Andika, kalian malah nggak ikut karena disitulah kalian belajar sin dan cos. Jelas ya? Ngerti ya? Oke. Kita balik ya. Oke, di sini. Berarti saya lihat ada yang biru. Yang biru itu adalah B2 sin alfa. Ya. Positif atau negatif? Positif. Jaraknya berapa ke C? Kita semua mau mencari C ya. Berapa jaraknya? 3. Ini baru level 3 loh. Levelnya udah level 5. Ya. Level 3. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Yang hitamnya B2 cos alfa. Ya. Positif atau negatif? Negatif. Kali berapa? Kali 3. Nol. Ini mau kali positif mau kali nol, pasti saya benar. Ada yang nggak ngerti kenapa cosnya kali nol? Jelas? Berarti Bu. Nggak ngerti? Ini B2 cos yang hitam ya? Iya. Dia lurus lewatin C nggak? Iya. Ada jaraknya nggak? Ada. Ya, kan mau mendicek. Jelas ya? Jelas? Oke, berarti saya butuh sin. Kos saya nggak mau cari, ngapain ribet-ribetin saya? Berarti sin alfa saya berapa ya? 4. Oke ya? Saya hitung mulai di sini. 4 kali 3 meter, 4 kilonewton kali 8 meter, B2 sinnya 4 akar 17 kali 3 meter. Dapatlah B2 nya. Jelas? Lebih gampang kan?
Jadi boleh pakai cara ini, boleh pakai cara yang tadi. Dua-duanya saya benarkan. Dan dua-duanya jawabannya sama. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa? Kenapa minus? Sebenarnya mau minus mau positif sama aja. Iya. Kan saya nggak komplain karena saya juga nggak tahu kalau kamu nanya, Bu, yang benar plus apa minus? Saya juga bingung karena kan 0 lewat. Jadi kalau saya dalam ujian saya nggak pernah tulis, menghemat waktu saya. Jadi, Bu, saya nggak tulis, Bu, begini boleh nggak, Bu? Oh, boleh banget, boleh banget. Ya, kayak ini juga, Bu, P2 saya nggak tulis 0, boleh nggak? Boleh juga. Saya pasti nggak akan tulis. Kalau saya nggak pernah tulis. Membuang waktu. Tapi kalau kalian bingung mau tulis, itu menghemat waktu. Mau tulis, Bu, saya kalau nggak tulis nanti saya bingung, Bu, kan gayanya ada 1, 2, 3, saya hitungin, Bu, 4, kok ini saya cuma ada 3, saya bingung, Bu, saya mau tulis boleh nggak? Ya, saya tidak pernah. Yang nggak boleh ditulis adalah, yang harus ditulis adalah alfanya. Alfanya nggak ditulis, saya salahkan, bukan saya salahkan. Misalnya ini kayak gini nih, kamu bikin begini, tapi alfanya kamu nggak bikin nih. Nih. Alfanya nggak bikin nih, tapi bikinnya begini nih. Nah, apa yang saya lakukan? Saya akan bikin alfanya di sini. Otomatis semua yang kalian kerjakan adalah salah. Tuh, kalian nggak tulis alfanya. Ya, saya udah bilang ya. Yang nggak tulis alfa, saya yang tulis alfanya dan saya pastikan saya udah tahu alfanya pasti di mana. Saya bikin kalian salah. Jelas ya? Jadi jangan sampai hilang alfa. Hilang kali nolnya boleh, alfa nggak boleh hilang. Karena kenapa? Setiap orang jawabannya bisa berbeda, tergantung naruh alfanya. Ya, kali aja kalian bertanya ke temennya, lupa nanya alfanya di mana. Karena setahu saya pun bikin ginian harus tulis alfa. Kalau enggak, saya akan bingung mana yang kos, mana yang sin. Pasti saya seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan dari sini? Jadi walaupun saya taruh alfanya beda-beda, apa masih sama nggak sama yang lain? Jawabannya sama. B2-nya pasti sama. Ininya berbeda. Iya, sebenarnya kan beda. Jawaban akhirnya sama. Kok bisa, Bu? Kita coba ya, kosnya kita pindahin ya. Astaga, bener-bener kalian. Saya pindahkan di sini aja ya gambarnya ya. Saya bikin alfanya ini ya. Berarti yang ini sin atau kos? Jangan alfa lah, nanti bingung, gampang. Nanti semua alfa. Yang ini, ya. Berarti kalau ini alfa, ini gamma saya, gambar saya begitu segitiganya. G, F, ini gamma saya. Benar? Berarti ini saya berapa? Ini saya 1, miring saya 17. Kita lihat ya. Aduh, saya harus hitung lagi ya. Sigma momen C sama dengan 0 secara jam-jam positif. P2 kali 0, H1 kali 3 meter, plus RCE. Harusnya kalian ini coba nih. Nah, yang ada jaraknya yang mana? Yang kos ya? Boleh langsung ya? Positif negatif? Positif. Kali berapa? Ya, pertanyaan saya. Kos gamanya yang mana? Benar gak? Masukin lah, udah muncul kan? Oke,
ya. Jadi mau yang manapun jawabannya sama ya. Tapi angka kosnya yang kamu harus tanya sama saya, Bu, kalau saya pindahin ke F, nilainya sama atau enggak? Oh iya. Itu yang harus kamu tanya. Sigma momen tetap C. Oh, misalkan dipindahin F gitu. Saya pindahin B2-nya ke sini. Ya, sigma momen jangan pindah-pindah. Jelas ya? Oke, saya pikir mau bertanya. Oke, saya pindahin ke F. Ya, saya urai ya. Satu ke sini, satu ke sini. Pertanyaan saya, sudutnya yang mana ya? Saya mau cari, kalau ini gamma, berarti ini gamma bukan sih? Ada yang mau tanya, Bu, kenapa kok gamma? Ya sama kayak ini gamma, saya begini ya ini juga gamma. Jelas ya? Oke. Saya harus menghitung. Oke ya. Nah, saya di sini ya, di pusing-pusing dah. Tunggu, saya nulis itu dulu. P2 kali 0. Yang ininya nggak ada perubahan ya. Ininya nggak ada perubahan semua. Karena kan sigma momentnya tetap dicek. Nggak berubah. Nah, sekarang saya di apa? Sigma. Oke. Pertanyaan saya, yang merah jadinya yang ini B2 cos apa B2 sin? Cos. Yang ini sin. Berarti saya pakai ini ya. Oke. Pertanyaan saya, yang B2 cos gamma positif atau negatif? Positif. Kali berapa? 2. Ada yang nggak ngerti kenapa kali 2? Jelas? Yang berikutnya B2 sin gamma positif negatif? Negatif. Ini ya. Positif. Ini nggak sama aja. Karena titik C-nya di sini. Ininya di sini nih, B2-nya nih. Nah. Searah ya. Kali berapa? 4. Ya. Oke, kita hitung ya. 0. Satunya berapa ya? 4. 4. B2 cos gamanya ini ya. Sin gamanya berapa sin gamanya? Tolong hitungin saya malas menghitung. Ya, plus 12 minus berapa dengan 4, 32 8 akar 17 ditambah 4 akar 17 12 akar 17 ya. Bu, kok ibu bisa namain begitu? Bawahnya sama ya. Ini kalau nggak bisa saya balikin ke Mbak Imas gitu ya. Oh, bagi lagi ya. 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 20 ya. 20 terus saya pengen tahu nih. 20 terus 32 ini 20 ya, ini jadi minus 20. Terus saya pindahin ke kanan jadi positif. Terus per 12. Terus per akar 17. Nah, ini gimana? Betul. Jangan bikin bingung ya, saya bingung. Hasilnya jawabannya harusnya sama. Harusnya coba itu kalkulator. Itu nggak kalau nggak percaya. Berapa hasilnya? Sama nggak dengan ini?
6,871. Benar nggak? Wah, hitung juga belum. Loh, itu kan hitungan saya, ini yang ini loh. Sama ya? Oh iya, sama ya. Ininya sama ya. Nih, yang ini ya. Pusing-pusing ya saya hitung ya. Sama kan? Sama Bu. 6,87 bukan? Sama Bu. Sama ya. Cuma kalau saya jadi kalian, saya nggak mau pindahin ke F. Kenapa saya nggak mau pindahin ke F? Dengarkan saya. Kenapa saya senangnya pindahin ke G? Karena saya punya 2 yang harus saya kalikan. Kalau saya pindahkan ke G, kali yang satunya 0. Lebih memudahkan saya. Tapi saya nggak ngerti Bu cara Ibu maunya cara ini boleh nggak? Apapun caranya, hasilnya harus sama. Habis itu caranya ngitung, jawabannya nanya. Jawabannya, oh tulis ya kan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau misalkan saya jawab sekiannya gitu, tapi saya pakai teori saya sendiri tapi jawabannya Teorinya kayak gimana? Contoh. teori ya itu lah Bu kayak cuman beda plus minus ya gitu tapi asal Kamu mau Sarah Jalunja mau negatif ini nih, boleh asal tulisan ininya jelas. Tapi kalau kamu bilang Sarah Jalunja positif, tapi ininya kamu masukin negatif, positif, negatif, negatif, saya salahkan. Itu yang sin gambarnya kan 1/17 dikali 4 itu kemana gitu? Apanya? Itu kemana? Kemana apanya? Udah ada gitu. Ini kan saya tambahkan. Nih, ini saya tambahkan ya. 4 kali 2 berapa? 8 akar 17 B2 ditambah 4 akar 17 B2. Penyebutnya bawah penyebut apa ya? Saya nggak tahu lah. Bawahnya sama. Boleh dong saya tinggal tambahin 8 tambah 4 jelas ya. Kalau bawahnya nggak sama nggak boleh ya. Harus disamain dulu. Kalau nggak saya balikin ke SD. Saya ingat banget ini keponakan saya kok yang belajar. Jelas ya. Kalau bingung, Bu, saya bingung Bu, Pak udah pakai akar, pakai perperan, langsung pakai koma boleh nggak? Boleh. Saya boleh. Jadi, Bu, saya bingung sama Ibu selalu pakai akar. Saya senang pakai akar kenapa? Saya bisa ngitung manual kalau pakai akar. Jadi nanti ketemunya tinggal begini nih. Ya, habis itu saya tinggal sederhanain. Bagi 4 5/3 akar 17. Sampai gini aja udah saya benerin. Nggak harus ketemu 6,871 udah saya benerin. Kenapa saya bikinin koma? Supaya saya bisa buktiin sama keremonannya jawabannya sama. Itu yang saya bener. Tapi kalau cuma begini doang yakin sama, kalau begini salah ya, saya kurang ya. Tarifnya kurang. Ya, begitu saya benarkan. Harus ada satuan, harus ada tarif. Sampai sini jelas? Bu, kalau misalnya kita lupa tulis arahnya yang sigma momennya itu misalnya Sarah Jarum Jam kita lupa tulis tanda positifnya itu nanti Ibu bakal bikin tanda sendiri juga. Gak boleh lupa. Saya akan bikin sendiri. Ya. Loh, saya udah pesan jauh-jauh hari loh. Karena kan itu prinsip kalian. Karena kalian mau positif mau negatif, saya benarkan kan. Di sini sebenarnya pertanyaan jelas di level 3. Saya jadi tadi paling mudah. Level berikutnya lebih sulit lagi. Tapi ini harus ngerti, karena ini begini ada tambahannya lagi. Jelas ya? Oke. Berikutnya cari batang 10. Ini level 4. Ya. Oke, level 4. Batang 10. Horizontal, vertikal udah pasti nggak bisa. Ya. Terus berarti, nah ini agak sulit. Yang dicari 10. 8
8 sama 2 ketemu di mana? Ini boleh saya hapus, boleh? 8 sama 2 ketemu di mana? 8 sama 2. 8 mana sih 8? Sorry, 6 sama 2 oh jadi 8. 6 sama 2 ketemu di mana? Di B. Itu. Loh, siapa yang bilang? Selama ada yang miring sama yang horizontal pasti ketemu. Enggak ketemu di A, mana ketemu di A? A, B. Di B juga Cak. Ya, makanya saya bilang ini level lebih sulit lagi. Ya. Ketemunya di I. Nah, ini di mana? Ya kita bikin. Oh, saya ketemunya di K. Saya ketemu di K. Maaf. Saya lupa saya ngasih nama apa. K-nya di mana? Nah, itu saya bagi dua dulu ya. Teori sendiri Cak. Nah, ketemu K di mana? Saya terusin nih. Teori sendiri. 2 sama ini ketemunya di K. Nah, di mana? Nah, di K-nya sini mana? K-nya ini. Nah, makanya saya bilang ini level 4. Ya, jadi kita bikin titik baru. Yang nggak bisa itu kalau vertikal horizontal ketemu horizontal mau sampai manapun ya kan. Tapi selama ada yang miring ada yang itu pasti ketemu di titik K. Kita sigma momen di titik K. Ya, jelas? Ada yang nggak bisa di sini? Saya pastikan ini keluar ya. Saya pastikan keluar. Ya, udah. Nah, yang jadi masalah adalah K-nya di mana? Ya, pakai apa? Cari K. Perbandingan segi. Ya. Ini batang 2, ya, ketemu segitiga besar. Ini ketemu segitiga kecil. Ini segitiganya. Ya, ini dia. C ke G 3, B ke F 2, K-nya yang saya mau cari. Dari B ke K saya mau cari jaraknya X. Ada yang nggak bisa, ada yang perlu dicerna terlebih dahulu. Bu, Ibu kenapa sih pilihnya F sama G? Karena 2-nya di sini. Kalau 2-nya di sini, ya berarti ini sama ini saya panjang. Ya, karena B2 ini, B6-nya ini. Jelas ya? Berapa X-nya pakai perbandingan segitiga? Gimana perbandingan segitiga? Apa banding apa? Apa banding apa? Nih, lupa nih. Apa banding apa? Apa banding apa? Alas kali tinggi. Apa per apa? Segitiga kecil berbanding segitiga besar, tinggi lebar, tinggi alas. Lupa. Biar kuadrat tuh. Jangan lupa ya, Ansruk itu akan main banyak perbandingan segitiga. Apalagi nanti semester 2 garis pengaruh semua perbandingan segitiga. Alas kali. Ayo, apa banding apa? Ya. Kalau saya jujur saya nggak ingat saya bikin PPT-nya apa banding apa, tapi jawabannya pasti sama. Ya. Alas segitiga kecil apa? Alas kok. Alasnya kalau menurut saya alas itu adalah ini, adalah ini. Ya. Alasnya apa? Segitiga kecil. X. Benar nggak? Ya, ini segitiga kecil. Ini segitiga besar. Benar nggak? Ya, alas segitiga kecil adalah H. Ya, banding alas segitiga besar X sama dengan kalau alas tinggi yang mana dulu? Banding 3 kaliin ya. Banding saja.
Jelas? Ada yang nggak ngerti? Saya bukan. Itu A-nya hilang. A-nya hilang, loh saya kan boleh aja dong, kalau mau dari A juga boleh. Kalau ini dari A, berarti X-nya dari sini. Berarti ini 4, boleh. Saya adalah ukurannya X itu dari sini sampai sini. Ngerti nggak? Terserah kamu, itu permisalan kamu X-nya dari mana. Mau dari A pun, dari sini pun boleh. Ya, tapi nanti angkanya jadi berbeda. Nggak masalah, asal kamu gambarnya jelas, saya akan tahu. Ya, kalau kamu nggak pakai gambar, kamu tiba-tiba dapat X, nah saya nggak tahu dapat dari mana. Karena X-nya bisa K ke B atau A ke K. Itu bisa namanya X. Bebas kalian mau tulis X itu yang mana. Jelas ya? Kalau saya sebenarnya X-nya maunya begini. Kalian nggak X-nya begini pun boleh. Ya? Sampai sini jelas? Ya? Jelas? Jelas? Bisa? Saya lupa. Kalau kamu mau perbandingannya begini pun juga boleh. Alas segitiga kecil banding tinggi kecil, alas besar banding tinggi besar. Jawabannya juga pasti sama. Yang nggak boleh ini banding ini pasti sama dengan ini banding ini. Yang nggak boleh itu adalah ini banding ini sama dengan ini banding ini. Itu udah nggak boleh pasti. Iya. Jadi mau besar dulu juga boleh. Besar banding besar, kecil banding kecil. Boleh. Tidak ada rumus yang pasti. Jelas? Tapi X-nya jawabannya harus. Saya juga nggak ingat saya. Oh, itu kan saya pakai yang kecil banding kecil, besar banding besar. Berarti yang dari A. Betul, A ke K ya, karena itu 8, A ke B 4, berarti sisanya 4. Jelas? Sampai ini jelas? Ya. Berarti sigma momen nih Kak, kita udah tahu posisinya K adalah 8 meter dari B. Kalau 8 meter dari B, berarti dari A ini ke sini kan 4 meter kan? Ini A, berarti sisanya 8 kurang 4. 8 kurang 4? 6. Ya? Gak selalu sama bagi 2, enggak ya? Nanti kalau ujian ketemunya 10, ntar dibagi 2 ya, 5 sama 5. Enggak ya? Makanya saya tulisnya 8 kurang 4. Sampai sini jelas ya? Oke. Sigma momen nikah ada apa aja? Ada RVA, positif negatif. Negatif ya. Kali berapa? Kali 4. Karena dari A ke sini adalah 4. Ya. Apalagi? RHA. Kali berapa? Nah ya. Oke. Yes. Apalagi? S1. Positif negatif. Positif. Kali 8. 3 kan di posisi di B ke situ kan 8. Oh iya. Ya? Benar? Benar. Positifnya jelas ya? Oke. Ada lagi? Nah, B6-nya 0, B2-nya 0. Sepakat? Nah, tinggal B10-nya. B10 berarti Mau nyari tegak lurus atau saya mau urai? urai. Kita urai. Bisa urai ke F, bisa urai ke C. Mana menurut kalian lebih gampang? Apa sih kok Ke C. C? Kenapa? Betul. Salah satu gayanya akan 0. Kita buktikannya. Udah mulai jago nih. Ya. Ngapain saya ini? Jelas? Saya pindahkan. Ya. Saya pindahin ke sini. Nih. Ya. Mana sin mana kos? Oh,
tentuin dulu Bu sudutnya. Ya, saya tentukan sudutnya ini. Yang depan sudut tuh sih. Nih. Ya. Delapan. Harus tentu sudutnya dari segitiga dulu yang kamu tahu. Jangan ngasal, nanti segitiganya bingung. Kalau segitiganya ini berarti yang ini 1 atau 2? 1 atau 2? Satu. 1 atau 2? Satu. Kenapa saya pilih segitiga ini? Karena saya biar gampang ya. Oh. Ini gayanya B10. Ini saya lupa, saya mau nulis tapi saya lupa. Ini saya apa ya? Oh, ini gamma kan. Ini gamma 1 atau 2? Satu. 1. Loh, ini loh, lihat loh, ini 1 garis. Nah. Jelas? Bingung? Apa? Dia di 1 atau di 2? Bisa satu. 1 jelas ya? Satu, iya. Bener ya? Nah, Oke. Pertanyaan saya, yang horizontal jadi sin atau cos? Yang vertikal? Berhubung saya nggak nyampe, jadi saya tulis aja. vertikal sih. Jelas? Yang cosnya jadinya 0. Nah itu yang saya bilang, kenapa saya suka dicek. Karena penggali satunya 0, ngapain saya pusing-pusing. Kalau di F betul, kamu harus urai begini kan? Iya. Ini Sama ke atas. kebanyakan. 1 begini, Ke atas. Atasnya 1 begini. Nah, yang ini sudutnya harus bikin sudut dulu ya. Iya. Bisa saya kasih ini beta. Berarti ini kan sin. B10 Cos. cos beta kali A. B. Kali? Sin 9. 2 Iya 2. minus. Minus. Yang B10 sin beta positif negatif? Negatif. Negatif kali Kali 3. 8. 8 dia 8. Enggak ngerti kayak 8. 8. Itu Kan? atas terus. Kan yang ini Momennya di K. nanti saya ajarinnya itu ya. Bentar ya, saya selesaikan yang ini dulu ya. Oke, saya balik ke yang titik ke C dulu ya. Yang B10 cos gamanya udah tahu kenapa kali 0? Ngerti? Jelas? Enggak? Kamu nggak ngerti? Jelas gak yang sisi sini? Enggak. Enggak? Bilang kalau enggak ya. Ini cos yang ini ya, horizontal ya. Iya. Lewat gak? Ke Lewat. K? Lewat. Lewat. Punya jarak gak? Enggak. Makanya kali. Oke ya, berarti ya udah saya tulis deh biar kalian nggak lupa. Ya, kenapa plus? Saya juga nggak tahu, suka-suka saya kali 0. Ya, oke. Yang besin gamma ada apa? Positif atau negatif? Negatif. Kali berapa? Kali berapa? Kekak? Kekak loh, kita mau menikah loh. 12. Kali? 12. 12 kali. Hitungannya 12. Bawa gimana banyak? Ya apa? 11 ya, masukin lah RPA-nya minus 4 kilonewton kali 4 meter, RH-nya 0, P1-nya 3 kilonewton. Oke. Nah, jangan lupa ini belum dimasukin nih. B10 sin gamma. Sin gammanya berapa? Ini ke sini berapa ya? 4. 4. Ini ke sini 2. ini ke sini 4. berarti sin gammanya Apa sih? ya tinggal
tambah 1. Dapatlah B10-nya berapa? 4. Oh iya. Saya kayaknya nggak masukin, saya masukinnya, oh iya benar. Kalau bener Nah, dapat jawabannya. Ya, ininya 0 nih. Oh, saya nggak tulis tuh. Yang kosnya saya udah nggak tulis. Saya udah malas tulis. Ya, makanya ini saya tulis ya. Saya nggak konsisten ya. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas, ada pertanyaan? masih 20. Jelas? Habis ini saya ajarkan yang di titik F. Enggak, itu enggak Ini level 4. Ada satu level lagi yang batang 11 yang susah. 2. Ya, ini saya pindahkan ke F, boleh? Saya mau buktikan bahwa hasilnya sama. Ya, ininya saya samain aja ya. Saya boleh ya, malas tulis lagi ya. Oke, sekarang saya lihat B10 sin gamma di titik F. Positif atau negatif? Positif negatif? Sin. Ke K. Ya iya kan dia ngomong ke K. Negatif. Kali berapa? Apalagi yang cosnya minus positif. Kali. Nah, masukin jangan lupa ini cos gamanya berapa? 4. Jadi ini dihitung minus B10 2 akar 20 kali 8 meter. Hasilnya pasti sama. Aduh, perlu saya hitungin ya. 16 akar 20 minus B10 minus 8 akar 20 B10. Saya jumlahin ya. Minus 24 ya. Sama nggak? 2 kali 12 akar 24 sama. Ngapain saya pusing-pusing? Yang ini cuma sekali ngitung saya daripada ini 2 kali. Jelas? Jadi mau kiri, mau kanan, mau pindahin ke titik F, mau pindahin ke titik C, hasilnya sama. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya masuk level terakhir. Hah? Screenshot. Jelas? Bentar ya. Oh yang berarti PPT saya udah selesai. Yang level sulit saya tidak bikin PPT, jadi kalian dengarkan saya. Terakhir level 5. Batang 11. Karena kenapa? Level 5 belum tentu keluar. Tapi seringnya keluar. Belum tentu keluar, tapi seringnya keluar. Karena di kuis kalian kayaknya nggak keluar. Karena di kuis kalian nggak keluar. Saya nggak tahu yang di UTS ya. Di kuis nggak keluar. Karena di UTS yang belum bikin soal. Di kuis saya udah bikin soal. Jangan ditangisin. Ini bukan video mati. Udah rencananya sebelum masuk ke level 15 level 15 level 5. Jadi ingat ya, saat ujian jangan nurut carinya, tapi lihat mana yang paling mudah. Dulu saya
nilainya paling sulit paling tinggi. Tapi akhirnya saya stres sendiri, nilainya nggak bagus. Jadi sekarang saya samain semua. Jadi misalnya ada 5 batang yang dicari, nilainya 20 berarti 4. Ya, dulu saya enggak, saya paling mudah 2 yang ini, tapi akhirnya saya stres sendiri. Ya, jadi sekarang saya samain semua. Jadi nggak ada alasan ya. Udah? Jelas? Kita ke batang 11. Saya nggak punya PPT-nya ya, jadi siap-siap ya mendengarkan. Batang 11. Ya. Potongnya kenapa ya saya tinggi-tinggi amat ya? Udah tahu saya nggak tinggi, tapi saya ngomongin. Perbandingan segitiga jangan lupa ya, karena yang ini pasti saya keluarkan kuis, UTS pasti keluar. Yang cari titiknya di luar itu pasti keluar. Di Saya kuis itu juga pastikan. keluar, Bu. Ya. Sedangkan yang sekarang saya ajarkan bisa keluar, bisa tidak. Oke, batang 11. Gimana nyarinya? Ya. Bu, itu yang tadi yang keluar tadi yang Kak, itu kuis keluar juga, Bu. Keluar, pasti. Yang cari di luar sana, batangnya belum tentu K ya. Kalau titik saya banyak, misalnya batangnya jadi M, bisa jadi N. Pokoknya intinya yang tidak saya tulis di sini. Ya, Ntar kita gambar lagi apa gimana, Bu? betul. Harus digambar. Gambar. Posisinya di mana? Oh, posisinya aja, Bu, enggak semuanya. Oh, kan ini harus digambar Cremona. Kalau nggak Cremona, nanti kamu nggak bisa. Oke. 11. Potongnya gimana? Oh ya. Kalau 7, 12, 11, 2 kebanyakan. Jadi saya potongnya U. Udah pasti saya lihat bawah ya. Saya nggak mau lihat atas. Jangan cari. Ya. Saya bikin ini adalah B3, B11, B2. Pertanyaan saya mau sigma apa ya? Sigma moment, ya. Sigma vertikal pasti nggak bisa. Sigma mau sigma moment di mana ya? B2 sama B3 kalau ketemu di G. Kalau di G, yang saya mau cari B, B11. Jawabannya nanti B11 jaraknya juga. Jadi nggak bisa sigma moment di G. Nah, terus gimana, Bu? Ya. Ya, tadi sebelumnya saya udah cari dulu. Saya udah cari B13, B2, B10 sama B6. Bener nggak? Betul, kita minta bantuan mereka. Ya. Yang sudah dicari B berapa? B2. Ini udah ada angkanya. Sudah dicari. Jadi saya nggak perlu nolin lagi. Kenapa? Karena udah saya cari. Hah? Nah ya, yang mau saya cari B11. Berarti kita tinggal nolin B berapa? Betul. B3 nolnya di mana? Saya nolin di titik H. Jadi saya pakai sigma moment di H. Jelas. Itu triknya. Salah satu pasti sudah saya suruh kalian cari kalau kalian pakai cara yang seperti ini. Jelas ya? Boleh ulang lagi nggak? B6 dari mulai B6 itu. B6, nggak ada B6. Ya, oke. Kita mau cari B11 ya. Kita sudah pasti tidak
bisa pakai sigma horizontal, tidak bisa pakai sigma vertikal. Sampai sini jelas? Kita mau cari sigma momen B2 sama B3. Kalau saya nolin, saya ketemuin di titik G. Masalahnya kalau saya sigma momen di titik G, B11 pun jaraknya 0. Nah, mau nggak mau kita pakai bantuan tadi yang dibilang. Ya, sebelumnya saya udah suruh nyari 13, 2, 10, dan 6. Sebelum tadi yang kita udah cari. Ya, ternyata B2 itu sudah dicari. Dari tadi yang kita sudah cari. Berarti nggak perlu saya nolin. Karena sudah punya angkanya dari yang tadi kita cari di potongan 1-1. Jelas ya? Berarti B2 kita nggak usah pusingin, nggak usah nolin. B11 kita mau cari, B3 kan kita nggak mau cari. Berarti kita nolin. Di mana sigma momennya supaya B3 0, titik G nggak mungkin, titik H. Makanya sigma momen di titik H. Sampai sini jelas? Jelas. Ya? Oke, jelas ya? Kita pakai sigma momen di H. Bu, kalau B2-nya belum diketahui gimana? B2 belum diketahui, pasti B3 saya kasih tahu. Kalau dua-duanya belum diketahui, mau nggak mau potong dulu, cari B2 dulu atau B3 dulu. Tapi kalau saya ujian pasti salah satu udah saya kasih tahu, biar kalian tidak buang waktu. Tapi kalau saya nggak kasih tahu, mau nggak mau dicari yang tidak saya tanya. Jelas ya? Oke, ada lagi mau tanya? Jelas? Oke, sigma momen di H ada apa aja? Ada H1. Oh iya, saya ketinggalan ya. Oh nggak ada yang ngomong. Makanya saya lupa ada H1. Oke, ada H1. Lupa gayanya, jangan dilupain kayak saya ya. Oke, H1 positif negatif? Positif. Kali berapa? Siapa yang kali 3? Kali 1 ya. Makanya saya bilang kalau nggak gambar susah. Ya ini ada gambar saya, dan gambar saya nggak skala, nggak apa-apa. Apalagi? B2 positif negatif? Kali berapa? Apalagi? B11 dulu yang gampang ya. Positif negatif? Kali berapa? 4. Nah, B2-nya yang jadi masalah. Harus saya apain? Urai lagi. Saya pindahkan ke titik apa ya? Kan urai sebenarnya ke titik kan? Titik apa? G. Titik G. Saya malas titik G. Saya boleh titik F gak sih? Iya boleh. Supaya kenapa? Satunya 0. Ya? Jelas ya? Kalau nggak ngerti bilang saya. Ya? Ini kebetulan ini selurus nih, selurus dah sini ya. Jadi saya pindahkan ke titik F. Ya, B2 saya ini saya pindahkan satu horizontal, satu vertikal. Jelas ya? Ada yang nggak ngerti? Jelas? Apa? Itu yang yang batar itu kan Ini muter nggak salah jarumnya mana? biar diurain. Kalau nggak diurai, kamu tahu B2 itu jarak tegak lurus lurusnya ke H berapa? Mau saya kasih unjuk lagi yang tadi sejajar-sejajar? Ayo saya ajarin lagi. Saya bikin sejajaran, cuma masalah gambar saya nggak salah. Sini nih, sini nih. Nah ini nih tegak lurusnya. Nah ini yang kamu akan cari A-nya. Saya mau ajarin atau mau saya urai dari sini aja? Saya ajarin, ya. Satu. Kamu mau diurai. Kalau mau tegak lurus, ayo. Ya, oke. Saya misalkan, saya nggak tahu nih tadi saya udah pakai rumus apa aja ya sih? Sudutnya apa lagi sih? Saya nggak tahu ada sudut apa ya.
Yang ada yang begini ya. Ini ya pertanyaan saya. 1 atau 2? Satu. Ya. Ini yang ya. Ada yang nggak ngerti? Ya. Berarti yang vertikal sin atau cos? Ya. Yang horizontal sin. Jelas sampai sini? Oke, sekarang pertanyaan saya. Yang B2 sin apa ya istilahnya? Ada jaraknya nggak? Yang sin? Nggak ada. Saya perlu tulis atau saya? Nggak usah. Benar ya? Nanti giliran ujian jangan bingung ya. Oke. Tapi nanti jangan tanya saya ya positif negatifnya ya. Saya bilang saya juga nggak tahu kenapa saya tulis positif atau negatif. Ya. Oke. Yang cos positif atau negatif? Betul, kali 8. Ada yang nggak ngerti? Kali 8-nya? Jelas? Kalau nggak ngerti tanya ya. Nah, berarti saya butuh sinnya, saya nggak butuh, saya butuh cos. Saya gambar dulu segitiganya. Segitiganya dari ini ya. Yang ini yang ininya. Berarti ininya berapa? Ininya? Ininya? Ya, saya butuh yang cos. Berapa? Ya, masukinlah H1-nya adalah 4 kali 1 meter, 5 kali 4 meter. B11-nya ditanya, B2-nya yang ini 0. B2-nya berapa ya? PPT-nya nah, B6. Pokoknya salah, jarum jam bukan gitu. B2-nya nah, ini dia kenapa saya seneng nggak nyoret. Lihat ya, B2-nya 5 akar 17/3 ya, cosnya nah inilah tujuan saya senangnya nggak nyoret. Bisa saya coret ya, tinggal dihitung 4 minus 20 B11 kali 4 meter 0 5 kali 8 itu 40/3 ya. Nah, tinggal B11-nya. Wah, saya nggak tahu. Iya, ya, benar, 45. Itu tujuan saya senang akar 17 suatu saat bisa mencoret sesuatu. Tapi kalau susah, saya bilang ya, kalau susah pakai koma silakan. Kalian punya kalkulator, pakailah kalkulator kalian. Jelas ya. Yang jadi masalah di B11 ini adalah B2 salah, B11 juga pasti salah. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Gampang. Mana yang jelas ya, ini jelas ya? Ada yang nggak ngerti kenapa pindahin ke H, kenapa nggak pindahin ke G? Jelas? Nggak perlu saya buktiin lagi pindahin ke G sama ke H, pindahin ke G sama ke F sama? Nggak perlu? Nggak perlu. Perlu? Tugas kalian aja deh. Saya udah buktiin berapa banyak. Apa katanya? Pertanyaan saya, mana batak yang kalian mau cari lagi yang menurut kalian susah? Oh iya ya, perlu ya, maaf ya. Saya kasih begininya. Nih, ini kan nyambung tuh potongnya, silakan hitung sendiri ya. Oh iya, bukan itu. Jadi, Karena saya nggak punya PPT-nya, saya udah bilang saya nggak punya PPT. Pertanyaan saya, mana batak yang mau kalian cari lagi? Saya 11. kasih, Ustaz. Bu, kayaknya yang ini susah deh, Bu. Bisa semua? Yesus. Paling Pertanyaan saya, batang 1 potongnya gimana? 5 5/1. Pakai apa? Sigma Omega.
Sigma horizontal ada. sigma vertikal. Nah, kalau ini satunya jangan diurai ke titik. Buat apa diurai ke titik? Karena kita vertikal, tidak perlu kali jarak. Jadi bedain ya, kapan harus diurai ke titik, kapan diurai di tempat. Ini ya. B1 ya. Saya urai langsung begini aja. Begini, pakai sigma vertikal sama dengan 0 ke atas positif. Ada RPA, ada RHA. Gini aja ya. Berarti tinggal plus RHA sama sudutnya ini sama ini, berarti ini B1 sin saya ketemu alfa lagi minus B1 kali sin alfa sama nggak perlu kali jarak karena pakai sigma vertikal. Jadi jangan B1-nya dibawa ke sini ke titik F dulu, nggak usah. Karena kita pakai sigma vertikal, tidak perlu jaraknya. Jadi taruh aja di mana kalian motong. Jelas ya? Enggak jelas. Di mana aja. Karena kan nggak perlu jarak. Bu, nanti kalau saya potongin di sini gimana? Ya sama aja. Saya nggak perlu jarak kok. Jelas? Kalau B5 pakai ya sigma moment. Kenapa B5 nggak pakai sigma horizontal? Karena sama. Karena ada B1-nya. Jadi pakai sigma moment. Sigma moment di mana? Di A. Di A. Sigma moment di mana? Cari B5. Di F. Jangan di A. Kalau di A B5-nya jaraknya 0. Kan kita sigma moment bukan sigma horizontal. Kalau di B, di Bravo juga jaraknya 0. Jadi di mana supaya B1-nya 0? Kalau nggak di A, di F. Di A nggak boleh karena B5-nya 0. Berarti di B, di F. Jelas? Apalagi gaya apalagi yang mau kalian tanya? Sudah semua kan? Yang lainnya gampang. Itu mah bukan level, itu mah level berapa saya nggak tahu dah. Menurut saya itu mah di bawah level 3 lah. 1 sama 5 tuh di bawah level 3.